Mana 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 Ada, ada mana mana Pak. ada mana. Cuman saya Aduh, enggak bisa, kalau Bro. mau disuruh-suruh. Enggak Saya bisa, kalau mau Bro. disuruh-suruh Enggak cari bisa ya seperti lama. itu. Kalau debat itu pakai data. Kalau enggak asumsi. Loh, Ayo, mana mana. Bapak, Kamu enggak saya sanggup bisa debat kayak saya pakai data gitu. saya bisa Berapa ayat carikan, tadi yang saya keluarkan? saya bisa carikan, tapi Ya lama, udah, Pak, tolong lama. carikan, saya tunggu. 10 tahun. Ayo silakan carikan. Di mana? Aduh, Bangsa bersunat akan dihukum di mana? Bapak ini kok bikin berat sih, Pak. Ada, Pak. Cuman saya suruh nyariku ya lama, nanti Parah saya ini, parah ini. cari-carinya. Jangan cuma ada-ada aja tapi nggak bisa nunjukin ayat. Bohong itu. Kayak saya nggak mampu kamu. Nih saya open cam tanpa buka Bible tuh dari tadi tuh. Malu dong. Orang Kristen kalah hafalannya sama saya. Belum maraton ini, Bang. Jangan. Malu dong. Udah, Pak, itu kan tadi Bapak apa itu pendapatnya Bapak begitu ya sudah. Kok pendapat Udah. saya? Orang itu tertulis di dalam kitab Anda kok pendapat saya gimana? Kan Pak kepada yang bersunat. Loh, Bapak bilangnya memang begitu. faktanya itu. Ya udah. Ditandai dengan udah. adanya sunat ketika kerajaan Allah itu diberikan kepada Abraham. Inilah perjanjian kekal antara aku dan kamu dan keturunanmu. Kan begitu? Oke, Bang Andi. Kayaknya bukan lawan saya ini. Saya mau cari lawan yang hebat aja lah ini. Silakan Bang Andi. Bang Freddy. Masuk ke Al Hidayah lagi, Pak. Al Hidayah dulu. Silakan Bang Hidayah. Kerja. Jangan makan gaji buta. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Desugi atas sering-seringnya. Mudah-mudahan dari Kumal yang seperti ini kita mendapat edukasi. Dan yang pasti Bang Freddy, sebenarnya kami di sini mau dari tadi ya mengajak antum kembalilah kepada gospel. Adapun yang dibahas sama Bang Handi itu hanya membawa kamu ke logik akal, karena itu tujuannya tidak lain semata-mata untuk membawa kamu berpikir gitu. Apakah keimanan dogma dan doktrin ini boleh dikonsumsi atau boleh diperagakan atau boleh diimani lagi, sedangkan Alkitabiah yang menentangnya. Nah, kalau tadi tentang roh, walaupun itu sudah kelar, namun ada yang saya mau kasih tahu di sini sama Bang Freddy, bahwa semua narasi yang dibangun tadi itu konsepnya itu tidak Alkitabiah. Contoh, ditanya sama teman-teman Muslim tadi tentang keberadaan Roh Yesus ini. Tidak ada di Bible itu diterangkan bahwa Roh Yesus itu adalah Roh Allah dan Roh manusia adalah roh yang lain. Apa yang jelas di dalam Bible, contoh kalau Roh Allah ini banyak ayat di Ayub 27 nomor 3, Roh Allah ada di lubang hidung Ayub. Kejadian 6 nomor 3, Roh Allah akan berada di setiap manusia selama 120 tahun. Di 2 Tawarik 15 nomor 1, Ahazia dihinggapi Roh Allah. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di Lukas 3 nomor 22, Roh Allah seperti burung merpati. Ini tidak ada yang menunjuk kepada Yesus. Namun yang kita bangun di sini adalah edukasi. Ya, intinya kami membentengi diri kami sendiri dan mudah-mudahan kepada anak cucu supaya kira-kira jangan terkontaminasi atau terkontek dengan ajaran-ajaran dogma. Tentang Roh Kudus pula, itu Bang Freddy boleh simak di Kisah Para Rasul ya, 1 nomor 5, Rasul 4 nomor 8, Kisah Para Rasul 4:31, Kisah Para Rasul 7:55, Kisah Para Rasul 6 nomor 5, Kisah Para Rasul 6 nomor 8, Kisah Para Rasul 11:24, Kisah Para Rasul 13 nomor 9, Kisah Para Rasul 13:52, 1 Korintus 6 nomor 19 dan 1 Korintus 12 nomor 3. Ngantuk. Pak, ngantuk saya. Ya, yang mana roh Yesus ini pun daripada roh Allah itu dikatakan oleh Paulus adalah terkutuk. Jadi sebenarnya Bang Freddy, simple ya. Ketika kita menjelaskan Tuhan, apalagi bab ketuhanan dan roh-roh, bukankah lebih baiknya kembali kepada acuan yang benar itu atau jawabannya mengikuti ajaran Yesus? Contoh kalau Yesus dipertanyakan tentang ketuhanan itu tidak ada geliputannya Bang Freddy. Mudah-mudahan kamu inilah orang-orang yang walaupun dogma itu masih harus dilakukan, silakan, karena Islam itu la ikraha fiddin, toleransi aja. Lakum dinukum waliyadin. Namun ada kewajiban kami untuk mengasih tahu Anda tentang kebenaran. Yang mana kebenaran itu mutlak sudah dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada lagi agama yang lebih sempurna dari Islam. Buktinya beberapa bulan ini berbondong-bondong sudah 100 lebih orang mualaf.
Karena itulah bukti bahwa selain daripada dogmatis yang tidak alkitabiah, semakin teman-teman Kristen mengasumsikan apa ayat-ayat di Bible yang seperti Pak D ini yang lebih tahu Bible itu khususnya mengasih tahu, maka teman-teman di bawah itu yang menyimak dan menjadi penilai kepada Anda. Jadi kalau sebaiknya kalau teman-teman Kristen tidak tahu banyak data atau lebih suka ademnya kepada asumsi, maka jangan naik di atas karena itu nanti bahan ketawaan satu. Yang kedua, Saya membuat tadi dipanggil, teman-teman Pak. Kristen Tadi kan dipanggil teman-teman Pak saya. gimana? Tadi saya kan diundang. Oh ya. Iya. Oh ya. Enggak apa-apa. Dia edukasi aja. Nggak apa-apa, Pak Freddy kok baik. edukasi aja ini. Edukasi aja ini. Karena nanti banyak teman Kristen yang di bawah itu yang menyimak, nanti katanya, oh Bang Ustadz Sugi mengutarakan dalil ini kok nggak pernah kami baca, kok ada yang ajaran gini, yang tiba-tiba yang kami tahu. Nah ini yang membuat para mu'alaf itu yang di bawah menyimak itu tahu, karena mereka pasti mencari kebenaran. Dan hal yang paling membedakan antara orang mu'alaf dan orang-orang yang masih Kristen ini Bang, simple. Orang Islam itu ketika kita mu'alaf, maka mulialah susuk Yesus ini. Ini sebenarnya pokoknya. Jangan kamu mengira bahwa ketika kita mu'alaf, susuk Yesus ini terhina. Karena kewajiban orang mu'alaf di dalam... Maaf Pak, saya potong Pak. Bapak jangan panjang-panjang. Bapak jangan panjang-panjang ceramah di sini Pak. Bapak ini aja apa namanya itu, coba edukasi aja Pak saya gitu. Iya, Kenapa? ini edukasi sama Anda, ini. Ya tapi panjang-panjang ceramah begitu Pak, saya bingung Pak. Edukasinya ini Gimana sih ini interaktif. orang? Pak Hidayah, edukasinya Kayak maksudnya tadi itu interaktif, Pak, tanya kayak yang jawab. tadi itu, kayak yang tadi itu kan edukasi begitu, tanya. Tanya jawab Kalau- maksudnya. Kalau Bapak ceramah begini malah, Kok tanya jawab? Mungkin otak. Maksudnya gimana ini? Mau ditanya gitu? lah ya terus Bapak Maksudnya gini, poinnya apa? maksudnya gini, Pak Terus Freddy. Bapak poinnya apa yang mau ditanyakan, apa yang mau di ini? Enggak mau apa? ditanya Bang, enggak mau ditanya lagi sama kamu. Saya cuman kasih tahu iman kami sekarang yang alhamdulillah sudah Islam dan ternyata itu adalah menjadi pengikut Yesus yang benar. Sementara kewajiban orang Islam itu ketika kita masuk Islam, surah An-Nisa 157, wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alahum. Kewajiban Anda sebagai seorang Kristen ketika kamu mengatakan Yesus Tuhan, Markus 14:65. Mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata dia ini benar-benar seorang nabi, para pengawal pun memukul dia. Itu yang jelas membedakan antara orang mu'alaf ini dengan yang masih dogma, apalagi yang sudah, karena nanti banyak ayat Bible kedengaran sama teman-teman di bawah, hanya sengaja memotong gitu, walaupun tanpa dasar ilmu. Jadi ini tidak boleh diwajibkan dalam Islam. Kita dalam ranah diskusi seperti ini, boleh bantah saya. Ketika kamu bilang, stop Al-Hidayah, stop. Ada tertulis, Matius pasal ini, inilah Tuhan Yesus yang menjadi daging. Inilah Tuhan Yesus inkarnasi Allah. Itu boleh. Tetapi kalau stop, jangan begitu. Tapi apa dasarnya? Tidak. Selanjutnya, kamu hanya takut, nanti terjabarkan itu yang dogma, dan didengar oleh teman Kristen di bawah, begitu toh? Jadi kewajiban orang Islam itu Bang Freddy untuk diskusi seperti ini bukan saja mengasih tahu tentang Islam, namun bukti keunggulan orang Islam itu berapologet, juga kami lebih tahu apa itu gospel, bahkan Yesus itu datang untuk siapa dan dia dari mana. Gitu. Ketahuilah Yesus tidak pernah mengenal itu kekristenan itu. Terima kasih. Oke. Jadi menurut Pak Freddy gini. Memang tidak pernah kenal lawang Yesus bukan mendirikan Kristen kok. Ya, nah, gini menurut Pak Freddy gini, interaktif aja. Yesus waktu hidup di dunia kan Bang Freddy udah mengakui bahwa dia utusan. Betul ya Pak Freddy ya? Dia utusan. Utusan itu Pak Freddy analogikan sebagai Tuhan kecil. Kan gitu tadi. Pak Freddy, menurut Anda Yesus bertuhan nggak sih waktu dia hidup di dunia? Yang sumber itu. Oh, jadi Yesus punya Tuhan jadi Tuhan kecil punya Tuhan besar gitu ya? Mungkin lebih pasnya Bapak Pak, karena Yesus kalau nyebut itu kan Bapak. Oh ya, jadi Yesus bertuhan waktu dia hidup di dunia gitu ya? Berbapa mungkin Pak. Kalau Iya, dia nyebut dia berbapak lah, oke berbapak. Dia berdoa kepada Bapak kan gitu ya? Oke. Terus pernah nggak Yesus mengajarkan, menurut Pak Freddy nih, mengajarkan bahwa aku ini Tuhan? Pernah nggak? bahwa aku ini Tuhan. Enggak, tapi Yesus ngomong gini Pak, aku keluar dari Bapa gitu. Oke. Semua orang keluar dari sana.
melalui Enggak, rahim kita Maria enggak. kan, Kita Bapak ya, kita Bapak enggak, Freddy Pak. ya. Manusia enggak. Oke. Yang keluar dari sumber itu kan Kita berasal dari mana Pak Freddy? kita kan dari rahim Kan kita. kita diberi roh oleh Bapak. Yesus Kan juga dari rohnya yang rahim. Mulai iya lagi. tapi iya kembali lagi Pak itu Pak. Allah. Ya udah, makanya Masya dengerin dulu kita Allah. ya. Waktu Yesus hidup di dunia kan dia mengajar gini. Ini bahasa Yesus nih. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Setuju nggak pernyataan Yesus? Mm. Nah, setuju. Kalau setuju Yesus berkata Tuhan itu esa, menurut Pak Freddy, Yesus berkata Tuhan itu esa, Tuhan yang esa itu ya siapa? Sang sumber itu. Bapak. Mm. Berarti hanya satu Tuhan, yaitu Bapak. Betul? Iya tapi rohnya Jangan pakai tapi lagi, Pak Freddy. iya. Jangan dibantah Iya, Yesus, nanti marah iya, loh. tapi yang ini jangan dilupakan juga Pak. Apa itu? Rohnya dari Bapak katanya. Itu jangan dilupakan juga itu. Apa itu? Rohnya adalah roh Bapa. Oke, baik. Nah, kalau Yesus berkata begitu hanya satu Tuhan saja, Pak Freddy percaya nggak? Percaya. Oke. Kalau di surga itu ada berapa Tuhan? Satu. Siapa? Sang sumber itu. Oke. Bapa. Yesus sebagai apa di surga? Anaknya Bapa. Kalau Anda berdoa kepada siapa? Pada Yesus dan pada Bapa. Yang mengabulkan doa siapa? Yesus berkata, mintalah dalam namaku gitu kok. Yang mengabulkan doa. Yang mengabulkan mungkin Bapa Pak, tapi Yesus berkata mintalah dalam nama Dia. Ya, jangan pakai mungkin atuh ah. Yang mengabulkan doa ya Bapak. Nah, Yesus waktu ya. berdoa juga yang mengabulkan Bapak, kan gitu ya. Ya, tapi minta dalam nama Yesus. Iya, artinya Yesus minta nama Yesus itu apa yang pernah dilakukan Yesus di zamannya kaumnya Bani Israel ya. Apa yang dilakukan Yesus ikuti itu. Yesus kan bukan maklar doa. Kan gitu. Yesus ngajarin Anda berdoa, caranya gini, itu maksudnya melalui Yesus. Gitu loh. Paham sampai sini? Jadi nggak perlu nyebutin nama Yesus kalau berdoa, langsung aja minta ke Bapak. Yesus kan bukan maklar doa. Bukan penyampai doa dia. Lo Yesus suruh nyebut namanya Dia. Minta dalam namaku gitu. Itu kan bahasa, bukan bahasa yang sebenarnya minta dalam namaku. Jadi masa setiap berdoa, hai Yesus, sampaikanlah doaku kepada Bapak. Kalau kau tidak sampaikan, bagaimana? Bukan kita berdoa, Bapak tolong permohonan gini-gini kami minta di dalam nama Yesus gitu. Ya, terus yang mengabulkan doa siapa? Bapak. Bapak. Kenapa nggak minta ke Bapak aja? Ya Yesus suruh dalam nama Dia kok. Caranya bagaimana? Ya Bapak, kabulkanlah permohonan kami mohon dalam nama Yesus. Jadi kalau tanpa menyebut nama Yesus, doa Anda tidak dikabulkan? Nggak tahu, tapi Yesus kan suruhnya nyebut minta dalam nama Dia. Kalau minta langsung tanpa menyebut Yesus, bisa nggak? Aduh, nggak tahu Pak. Itu pokoknya Yesus kan suruh dalam nama Dia. Aku nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Pokoknya Yesus suruh minta dalam nama Dia. Jadi kalau Bunda Maria berdoa atas nama anaknya juga gitu? Enggak. Nah kan hidup sejaman dia. Bunda Maria berdoanya sama Bapa. Nah sekarang di surga ini gitu, Yesus masih anak Bunda Maria, betul ya? Di surga? Yesus itu anaknya Bunda Maria, betul? Yesus anaknya Bunda Maria. Jadi yang disembah itu bukan anak Maria, tapi yang disembah adalah Bapa yang mengutus Yesus, betul ya? Yang kami sembah itu adalah Bapa sebagai sang sumber dan juga Yesus. Sekarang kita kembali pakai akal. Tuhan ada berapa? Ada satu. Bapak, betul ya? Bapa. Nah, kalau pakai iman ada berapa Tuhan? Bukan
kalau pakai ini Pak, kalau pakai Pakai iman, ada berapa kita Tuhan? kalau kita melihat Yesus itu dia Hmm. adalah sebagai anak Allah, maka Yesus maka Allah itu ya ada Bapa ya ada juga Yesus itu. Hmm. Yesus ya Bapak kan nggak sama. Iya, tapi kan kalau kita melihat Yesus itu nature-nya itu adalah rohnya itu adalah roh Allah. Ya ya dia ini juga Tuhan saya juga. Menurut Pak Freddy Tuhannya Bunda Maria siapa? Bapa sang sumber. Tuhannya Nabi Musa siapa? Bapa Tuhannya Freddy siapa? eh, Tuhan Bapa dan Yesus. Berarti Tuhan Freddy sama Tuhannya Bunda Maria beda? Iya, beda. Maria kan menyembahnya kepada Aduh, Pak Freddy, Pak Freddy. Gak apa-apa. Ini kan kita buka, nanti akan sadar sendiri kok. Jadi Tuhannya Bunda Maria beda deh sama Tuhannya Freddy, betul ya? Sama Pak, lawan saya kan Bapak juga Pak. Tuhannya Freddy siapa? Bapak dan Tuhannya Yesus. Freddy atau Pak. Tuhannya Maria itu? Oke, Tuhannya Freddy Bapak dan Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Saya ulang dulu, dengerin dulu. Tuhannya Bunda Maria siapa? Bapak, Tuhannya Freddy siapa? Bapak dan Yesus. Sama atau beda? Sama lah, sama itu kan ada bapaknya juga. Bunda Maria menuhankan Yesus. Enggak, yang saya aja yang menuhankan Yesus. Berarti beda dong. Kan ada bapaknya juga. Kan ada bapak juga Pak Iya, saya. tapi Bunda Maria tidak menuhankan Yesus. Artinya Tuhan Anda dua, Bunda Maria Tuhannya satu. Beda, oke? Iya, tapi kan saya bapak juga. Maria kan bapak, saya kan bapak Iya. juga. Persamaannya adalah Freddy, Bunda Maria menuhankan Bapak, kamu menuhankan Bapak. Perbedaannya, Bunda Maria tidak menuhankan Yesus, kamu menuhankan Yesus. Ada persamaan, ada Iya. perbedaan, betul? Ya, ya. Ya, gitu. Jadi Bunda Maria tidak menuhankan anaknya, kamu menuhankan anak Maria, betul? Ya. Begitu juga para nabi, tidak ada yang menuhankan Yesus, betul? Gak ada Yesus dulu, belum ada dulu Yesus. Masa manusia bisa menuhankan Yesus Pak? Berarti Yesus Tuhan baru. Bukan Tuhan baru, tapi itu tadi Tuhan kecil itu yang baru muncul, yang baru muncul Buset. di ini. Ada Tuhan Junior. Buset. Jadi gini, dulu kan belum ada Yesus, itu kan ya. Jadi mereka ini tidak menuhankan Yesus, betul? Betul, kan belum Betul. ada dulu Yesus. Ya, kira-kira tahun Dulu kan- berapa Yesus dulu kan menjadi? cuma apa dulu? Ya, kira-kira Yesus menjadi Tuhan tahun berapa? Menjadi Tuhan. Ya Ah. sejak dia muncul di dunia karena Oke. sejak dia muncul di dunia. Jadi orang-orang terdahulu sebelum Yesus lahir tidak menuhankan Yesus, betul? tidak. Karena Menuhankan waktu itu Yesus belum menjadi Tuhan, betul? belum muncul Pak, belum muncul. Belum nggak muncul tapi menuhankan belum ada Yesus masuk belum neraka. menjadi Tuhan dia, betul? Belum muncul Pak, belum muncul. Sosok Yesus itu dulu perjanjian dulu itu Hmm. nabi-nabi itu belum ada, belum muncul. Oke, mana lebih benar? Nabi terdahulu atau Anda? Ya nabi terdahulu kan memang karena memang belum ada Yesus Pak waktu itu Pak. Artinya Nabi terdahulu tidak menuhankan Yesus. Pak Freddy menuhankan Yesus. Gitu. Mana yang benar? Yesus waktu Saya ulang, dulu- dengerin dulu pertanyaannya Bapak Guru ya, anakku Freddy. Nabi terdahulu tidak menuhankan Yesus. Pak Ya. Freddy menuhankan Yesus. Yang mana yang benar? Kenapa nabi terdahulu tidak menuhankan Yesus? Kenapa? Karena belum ada kan Yesus. Iya, artinya mana yang benar nih? Mereka tidak menuhankan Yesus, Anda menuhankan Yesus. Yang benar yang mana? Ya mereka benar karena memang dulu belum ada Yesus. Saya juga benar karena sekarang sudah ada Yesus juga. Berarti Yesus Tuhan baru.
bukan Tuhan baru, tapi memang baru apa namanya tuh baru Bukan Tuhan baru tapi baru gitu. Ya udah gini. Bang Freddy, Iya, Bang Freddy. Iya. Begitu kalau diskusi sama Freddy jangan panjang-panjang. Terusin. Bunda Maria itu aja tidak Baru- menuhankan baru Yesus. muncul ini di zaman Benar ini. nggak, Bang? Baru muncul di zaman ini kan. Iya, kalau Yesus baru muncul berarti Yesus Tuhan baru. Karena zaman dulu, Tuhan zaman baru. para nabi, Tahun Yesus itu belum jadi Tuhan. Nanti setelah dilahirkan Bunda Maria, baru ada Tuhan Yesus. Artinya Yesus Tuhan baru. Betul? Tapi yang kan memang dari sumber itu yang sudah ada dari dulu. Ya udah gini, yang udah muncul itu kan zaman Bunda Pokoknya itu dari Maria. sumber yang Bang Freddy, Biar Kak Mbak Kendi kasih habiskan sama Bang Andi dulu. Penasaran saya itu Bang Andi kapan Yesus jadi Tuhan tahun berapa itu? Dia bilang. Jadi Coba lanjut tuh aja dulu. kalau bisa kita sesuai dengan tahun kabisat ya, tahun Masehi begitu. Kalau nggak salah ya, kelahiran Yesus itu terhitung mulai tahun 1 Masehi atau 0 Masehi lah gitu ya. Betul ya Pak Freddy? Betul ya teman-teman ya, 0 Masehi ya? Kurang lebih. Iya. Berhitung dari situ. Jadi Yesus itu jadi Tuhan mulai setelah terhitungnya tahun Masehi. Betul? Betul Pak Freddy? Sejak kami tahu bahwa dia itu Tuhan. Iya, setelah dia dilahirkan Maria di kota Daud. Betul? Pada waktu lahir kami belum tahu kan kalau dia tuh Tuhan, kami belum tahu. Setelah Loh, kami tahu, Jadi di usia berapa baru ketahuan dia Tuhan? Di usia berapa? sejak kami ini Pak, sejak kami apa itu Dia jadi pendeta. mengenal, sejak kami Astagfirullah. Jadi sejak dia jadi Sejak kami pendeta baru Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan. sejak kami mengenal. Saya tanya dulu Pak Freddy, waktu Anda kecil, usia SD itu Anda sudah mengenal kalau Yesus itu Tuhan? Belum Pak, secara pribadi Belum. Bang. Oke. Saya kan masih Di kecil Pak. usia, Tapi setelah oke, saya, belum di, tapi setelah oke, saya, oke. tapi setelah saya dewasa, saya tahu, saya Oke. mengenal gitu. Di umur berapa itu kira-kira Pak Freddy mengenal Yesus itu Tuhan? Di umur berapa? Ya di saat dewasa lah Pak. Saat dewasa. Waktu itu udah disunat apa belum? Saya nggak sunat. Saya rasa kalau Anda disunat, Anda tidak akan menuangkan Yesus lagi gitu. Mau nggak saya sunat? Oh jangan apa? Kenapa? Jangan. Nggak sakit kok Pak. Paling pakai Bukan cangkul. penganut sunat. Saya bukan penganut sunat. Oh gitu. Jangan sunat Pak Freddy, nanti Paulus Yesus tidak berarti bagimu. Berguna. Ya, tidak berguna bagimu. Ya memang buat apa? Buat saya. Buat Yahudi mungkin berguna. Buat saya apa? Buat apa? Ya lanjut dulu. Oke. Jangan dulu ke situ. Oke. Nanti Jadi- Jadi Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia berumur 30 tahun. Begitu Pak Freddy? Enggak ada yang nyebut itu kan iman Pak. Sejak kita mengimani gitu loh Pak. Oh, jadi Yesus Tidak- itu jadi begini. Dengerin. Tidak ada sejak kapan itu tidak Ya dengerin. ada. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan. Anda kenal dia Tuhan sejak Anda dewasa, betul? Sejak saya mengimani. Siapa yang ngajari Anda itu? Ya saya sendiri saya belajar. Belajar sendiri. Pakai apa belajarnya? Baca Alkitab toh Pak. Baca Alkitab kan tadi Anda setuju di Bible nggak ada. Anda tadi dari awal setuju di Alkitab itu nggak Ya. ada mengatakan Yesus Tuhan. Tapi setelah saya mengenali saya itu Anda mengenali lewat halusinasi atau lewat data di Bible? lewat baca. Anda kan baca Bible nggak ada Yesus Tuhan. Tuhan Iya, tadi tapi, Tuhan. tapi karena saya mengenali. Bang Andi, Ya. coba bacakan kisah para Rasul 15 ayat 1. Apa itu orang-orang bersunat itu? Tengok di situ. Bisa 15 ya? Kisah 15 ayat 1 coba. Itu hukuman orang yang nggak bersunat tuh, tengok tuh. Kisah 15:1 itu berapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat,
menurut adat istiadat diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Waduh. Itu dia. Kamu nggak selamat, Ferdi. Perkataan Lanjut. siapa Pak? Itu perkataan siapa? Perkataan Lukas. Lukas, perkataan Lukas. Mm-mm. Kan Lukas Kepada? yang nulis kisah. Lukas berapa? Lukas berapa? Lukas 15 nomor 1. Salah itu katanya, itu salah katanya Kisah Ferdi, para salah itu. rasul. Itu perkataan orang-orang orang dari Yudea. Itu sidang apa ya? Sidang Orang dari Yerusalem. Iya, sidang Ya. itu sidang, itu di sidang di situ, Pak. Orang-orang dari- Yahudi itu. Itu kata Freddy salah Oh, itu iya, Pak. ayatnya itu. Ya benar Pak, kalau orang Yudea yang ngomong begitu benar, mereka kan Yahudi. Mereka kan Yahudi, benar kalau mereka ngomong gitu. Jadi kalau Pak Freddy nggak disunat berarti punya Yesus beda dengan Anda ya? Punya Yesus. Enggak Bukan tahu, punya saya nggak pernah Yesus. lihat. Nggak pernah Orang lihat Yesus saya. disunat. Yesus kan disunat 8 hari, Pak. Oh ya sama mungkin Pak. Beda, Yesus tidak berkulub, kamu berkulub. Oh gitu. Hah? Ya karena Yesus kan Yahudi Pak. Iya, artinya beda dengan punyamu. Iya. Nah, Kan nanti dia- kalau dia- ketemu ditanya nih, Fred, sini lu, kata Yesus. Iya Tuhan. Heeh. Lu kenapa nggak disunat? Lu jawab apa? Nggak disuruh sama Yesus. Yesus sendiri disunat kata dia. Iya, tapi kan itu Yesus nggak nyuruh saya. Lu kalau belepetan jawab begini lu digamparin lah, bener serius. Loh Yesus memang nggak nyuruh saya Pak. Yesus itu disunat saat dia kecil, disunat oleh orang tuanya. Kan Yesus Bukan ajaran Yesus. ngomong. Bukan Yesus kan gini, Pak, gini, Pak. ngajar, Freddy. Yesus ngajar waktu Pak, hidup Pak, gini. Fred, dengerin dulu Yesus Freddy. disunat Ini guru lagi Karena dia ngomong. waktu dia kecil Pak. Kan bukan Yesus lagi- kan bukan dia ngajar kepada saya begitu, bukan. Dia disunat Kan waktu Yesus dia kan kecil pernah memang- ngajar, Freddy. Yesus ngomong Itu kan gini, karena haruslah. itu Fred. kan karena dia memang orang Yahudi Pak. Tapi kan dia tidak mengajarkan. Jadi orang mengajarkan Indonesia, kepada saya begitu. jadi orang Indonesia nggak usah ikuti ajaran Yesus ya? Yo ikut, Gitu. tapi Yesus tidak mengajar sunat. Suara saya kecil apa ya? Bagus, bagus. Nanti Yesus bilang, loh, kok kamu punya burung lain sama saya punya, katanya pengikut saya, tapi kok lain bentuknya burung kamu, itu gimana sih? Loh, Perintahnya. Yesus itu tidak mengajar sunat Pak. Dia tuh disunat karena dia memang Yahudi, disunat orang tuanya. Oh, jadi Anda orang apa, Bang Freddy? Orang apa gimana? Ya, Anda orang mana? Orang Indonesia Nah, bukan Yahudi toh? kan. Makanya Nah, saya tidak sudah. sunat. Sudah. Jadi memang yang di Indonesia ini kenapa harus tidak disunat? Karena bukan dikenal oleh Yesus, tidak mengikuti Yesus. Karena Kalau orang Yahudi, karena kami ini karena kami ini kan tidak hidup di dalam hukum Taurat itu Pak. oh masa? Kalau yang disunat itu kan yang hidupnya pakai hukum Taurat itu. Oh, Tadi katanya Yesus mengajarkan hukum Udah, jadi Taurat. Freddy nggak pakai hukum Taurat lagi, udah. Pak Freddy ya, nggak pakai hukum Taurat lagi ya. Iya, kami ini ndak hidup di dalam hukum Taurat yang Oke. Taurat ndak hidup di dalam hukum Oke. Taurat. Kalau Freddy tidak hidup dalam hukum Taurat, Freddy hidup dalam hukum apa? Hukum kasih Hukum kasih. Hukum kasih itu dari siapa? dari Yesus. Kasih apa? Kasihlah sesamamu. Kasihilah sesamamu manusia, ampuni, mengampuni. Mm-mm. Cuman itu aja. Iya, Cara mengasihi manusia seperti apa? ya berbuat baik. Berbuat baik. Kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan bagaimana? Iya, itu artinya kita tidak boleh membalas kalau ada yang jahat sama kita. Kalau ada yang nampar pipi kiri Pak Freddy dikasih pipi kanan nggak? Itu kiasan. Oh Kamu kiasan. Kamu jangan membalas. Kamu jangan membalas. Jadi kalau ada masuk ke rumahmu ada maling nggak usah diteriakin, biarin aja, ambil semua gitu. Oh, kalau maling lain lagi. Oh, lain lagi. Heeh. Nah, terus masuknya gimana ini? Aplikasinya nih gimana nih? Kalau ada berbuat jahat sama kita gini nih Pak Freddy.
ada yang jahat sama Pak Freddy. Tiba-tiba Pak Freddy jalan, ada penjahat datang gitu ya. Melukai Pak Freddy. Dibiarin aja apa Pak Freddy melawan? Melawan. Ya itu. Itu namanya. Kan kasih musuhmu. Itu kalau yang Kasihilah sudah musuhmu. itu kalau orang menjahati kita Pak, kalau orang menjahati kita, membenci kita itu jangan kita balas gitu loh. Itu namanya kamu melawan, berarti kau tidak mengasihi musuhmu. Loh, bukan dalam hal itu Pak. Dalam hal itu kita ya konyol Pak. Ya makanya hukum kasih itu nggak benar kalau begitu Pak aplikasinya. Dalam hal apa, Freddy? Kan gini, kalau ada orang membenci kita, memusuhi kita, itu loh Pak maksudnya jangan kita balas. Itu Kalau tentara Romawi yang pernah bunuh Tuhanmu, kamu dendam apa tidak? tidak. Terus diapain dia? Diapain gimana Pak? Dia kan yang membunuh Tuhanmu tentara Romawi. Ya, Itu Anda dendam nggak sih? tidak ada. Terima kasih sama dia. Tidak juga. Ya kalau dia nggak membunuh Tuhanmu, kamu nggak punya Tuhan. Ya mungkin jadi Pak. Mungkin. Pak. Itu ajaran kasih atau ajaran brutal? Coba jawab. Bang Andi. Iya. Kembali dulu Bang Andi. Itu yang tidak melaksanakan hukum Taurat itu menempati itu loh, kerajaan surga paling bawah loh kata Yesus. Itu bagaimana itu, Bang? Yang Gimana? ketinggian Pak, dia nggak ngerti itu. Bunyinya gimana Pak? Tuh kan, Nah, nggak ngerti dia. Bunyinya bagaimana? bunyinya begini. Kan Yesus berkata begini, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu titik yang ada di hukum Taurat. Dan barang itu siapa maksudnya- yang tidak tunggu dulu. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat, dia akan menempati kerajaan surga yang paling terbawah. Nah, bagaimana itu? Cerita. itu maksudnya gini Pak. Di dalam hukum Taurat itu kan ada semua nubuatan tentang Yesus. Gue bilang Lah juga itu apa? Jawabannya pasti gitu. Iya Kayak gitu. benar, nggak nyampe. Maka demi Itu maka kasih. Oh ya sekolah. Kasihan anaknya. Pak Freddy, tentara Romawi itu pecundang atau pahlawan? Bukan pecundang, bukan pahlawan. Lah, kalau tidak ada tentara Romawi, berarti Yesus tidak mati toh? Tetap mati karena sudah Siapa yang divaksin. bunuh? Tetap mati. Itu siapa yang Yesus itu bunuh kan, kalau bukan tentara Romawi? ya mungkin bisa siapa gitu kan. Tapi kalau tentara Romawi itu memang sudah tertulis Pak. Harus pakai tentara Romawi. Sudah bunuh diri kan. Tergaris. Berapa? Enggak gitu. Jadi, Oke. Kalau tidak ada tentara Romawi mungkin bisa diganti yang lain ya gitu ya. Nah, makanya Mungkin aja pertanyaan, lain siapa. tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Tapi gini Pak, itu di perjanjian di Alkitab itu sudah tertulis bahwa nanti yang akan membunuh itu bangsa kafir. Udah dinubuatkan gitu ya. Bangsa kafir nantinya gitu. Siapa yang menubuatkan itu? Aduh, Nabi siapa tuh saya lupa. Bukan Nabi Luga. Bukan ya? Lupa Nabi Yesaya. Pak. Nabi Yesaya. Lupa Pak saya di Oh, mananya. lupa, baik. Tentara Romawi itu, saya ulang kembali, pahlawan atau penjahat? Mereka kan memang disuruh ya. Mereka kan Saya nggak nanya yang nyuruh siapa. Sebenarnya gini Bang Andi. Sebenarnya gini. Iya. Kalau saya lihat nubuatan Mazmur 69 ayat 21. Disalib tapi minum racun. Anggur Coba asam baca ya. itu. Anggur Mazmur asam. 69 21. Iya, coba dibaca dulu biar dia tahu itu. Mazmur Saya bohong atau enggak tuh. 69 21. Nggak nyampe dia Ustaz. ya apa-apa, dia bacain aja. Celaka itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Salah. Ah, Mazmur Salah. 69 21. iya 6921 kan. Iya, salah itu Bang Andi yang dibaca itu. Celak Mazmur, itu Mazmur.
Ya, celah itu telah mematahkan hatiku. Mazmur 69:21. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa, aku menantikan belas kasihan. Tetapi sia-sia menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati itu, Pak De. Itu yang dibaca ayat 20 itu. Bang Andi. Itu sih. Coba baca bawahnya lagi. Nah, coba. Bahkan ia memberi aku. Coba dibaca. Iya, iya. Dua-duanya. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nah itu dia. Matinya minum racun. Itu kan diberi minum. Yesus kan waktu itu minta minum, Pak. Lah, anggur asam. Iya. Jadi matinya itu bukan karena disalib, tapi karena minum anggur asam itu. Setelah minum anggur asam, maka dia berkata, setelah selesai lalu ia menyerahkan nyawanya. Anggur asam masa bisa membunuh, Pak? Nah itu nyatanya mati Yesus setelah minum anggur asam. Itu mati. Masa bisa? Mati. Sebelumnya makan racun. Jangan ditambah kalau nggak ada, jangan. Loh, itu kan Itu mati dia. makan Nah, racun. iya, karena disalib atau karena itu? Kan, kalau disalib belum mati. Nggak ada orang mati disalib dalam waktu 3 jam. Masa anggur Buktinya asam bisa mana? bunuh orang? Bentar. Buktinya mana? Dua orang yang di sebelah kanan dan kirinya itu tidak mati disalib. Sehingga dia itu nanti dipatahkan kakinya supaya mati. Bacalah baik-baik. Nggak ada orang disalib 3 jam itu mati, itu nggak ada. Yang dipatahkan kakinya siapa? Maling. Orang di sebelah kanan dan kirinya Yesus. Kalau Yesus enggak? Enggak. Nah, itu kan itu sudah tertulis. Coba baca. Coba baca ke Yohanes. Kakinya yang tidak ada satupun tulangnya yang dipatahkan. Itu sudah tertulis. Nah, ya itu. Sadis banget ya. Ya. Tidak ada satu. Yang lain kan dipatahkan, Pak. Yesus tidak, Pak. Nah, itu sudah tertulis. Iya, kan benar yang saya Tulangnya yang katakan. dipatahkan. Bentar dulu. Yang saya katakan kan benar. Orang itu tidak ada disalib mati dalam waktu 3 jam. Contohnya Betul. orang yang di sebelah kanan dan kirinya. Untuk bisa mati dipatahkan kakinya. Jadi Yesus itu matinya bukan karena disalib. Tapi karena minum anggur asam miras. Mati dia. Dia nggak tahu, Dah, Pak. lanjut Bang Andi. Nggak tahu. Nggak tahu dia. Nyerah. Gini aja Pak Freddy. Kalau kita boleh mundur dikit Pak Freddy ya. Kalau bermisal nih mudah-mudahan mau ikuti nih. Kalau sekiranya Pak Freddy menyaksikan keadaan Yesus waktu disalib, Pak Freddy itu sedih atau gembira? Sedih. Sedih. Baik. Kenapa masih sedih Pak? Lu sedih lah orang dibunuh kok. Kita gembira gimana, Pak? Oke. Bukankah di atas itu Anda harus bersenang-senang karena dosa Anda ditebus? Enggak kok, Pak. Masa kita orang mati kita gembira? Berarti kamu nggak setuju dosa kamu ditebus. Tapi kan itu dia lagi disalib. Buktinya juga murid-murid melarikan diri ya Pak Freddy ya. Kenapa bisa kabur begitu? Takut? Takut itu kan mau tangkap tentara Romawi nanti. Pengikutnya. Jadi tentara Romawi ini penjahat ya Pak ya? Iya, alat negara lah, alat negara. Tapi kalau nggak ada dia, kamu nggak punya Tuhan, tau? Nggak punya. Jadi jasa penjahat, kamu punya Tuhan. Iya. Ini Pak, karena Yesus itu dibunuh, kemudian apa itu? Yesus kan setelah bangkit kan Yesus mengutus murid-muridnya kepada kami. Jadi saya punya Tuhan. Boleh tahu Pak Freddy ini mengenal Bible itu dari belajar sendiri atau ada yang ngajarin Pak Freddy? Otodidak. Baca-baca lah Pak. Pernah konsultasi nggak sih sama pendeta gitu Pak Freddy? Di gereja gitu kan. Baca-baca kan gitu. Kalau boleh tidak tahu Pak Freddy asal mana? Saya asalnya dari Kalimantan. Kalimantan mana Bang Freddy? Saya lagi di Sintang ini Pak.
Bang Freddy, Kalimantan mana? Sulawesi saya, Pak. Oh, Kalimantan tapi Sulawesi. Gimana sih? Kalimantan Sulawesi. Bang Freddy, tadi di WA itu gimana? Udah ditonton belum videonya tuh? Biasanya orang Sulawesi pintar-pintar loh. Lucu juga Pak Freddy. Saya lagi di Kalimantan terus ditanya dia di Sulawesi. Bang Freddy itu di WA udah ditonton belum videonya? Saya lagi di Sintang ini. Kata kalau di Sintang ya kita bisa ketemu Pak Freddy. Enggak, saya Sulawesi. Sulawesi mana? Nah, Banjarmasin. Aku juga di Sulawesi nih. Aku di Makassar. aku Pindah Palu, ke aku. Papua. Pindah kayaknya ke Papua. Di mana? Di Papua. Palu. Oh, Sulawesi Utara. Palu Barat atau Palu Timur? Sulawesi Tengah dia. Mm-mm. Sulawesi Timur apa Barat? Timur. Timur. Berarti daerah Likui Paksi Jawa arah ke Undata, Palu. Sono. Ya ketemu lah. Aku di sana. Makan palu basah kita. Ya betul, Palu Basah. Saya lagi lagi di Sudiang. Pak Freddy ini di Palu nggak sakit ya? Oh itu di Palu-Palu itu 2 kali Pak Munir mah. Jadi gini aja Pak Freddy ya, kembali ke topik ya. Semoga Pak Freddy malam ini kita bisa saling bertukar pikiran, tapi tidak ada paksaan apapun iman Anda, tapi mari kita buka akal sehat kita. Kalau aku dia pikiran sama Bang Freddy rugi lah. Orang dia nggak hafal Bible, saya hafal Bible, jadi bodoh saya nanti. Nggak mau aku tukar pikiran. Maksud saya itu mari kita edukasi kepada saudara kita. Ini kan kita diperintah juga saling berbagi kan gitu. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Tugas kita kan udah selesai. Maukah Pak Freddy berbagi bersama kita? Saya orang muslim. Apakah Pak Freddy keberatan mendengarkan atau tidak? Ya, enggak, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Kalau boleh tidak tahu Pak Freddy umurnya berapa? 30. 30. Ngapain dijawab? Orang pertanyaannya dengerin dong. Kalau boleh tidak tahu umurnya berapa, kok dijawab? Oh iya. Salah dengar. Salah dengar. Kesusu tadi. Topi dia bilang potik. Kan gitu ya. Kadang kesusu ya. Kesusu, Pak. Kesusu gitu. Tapi jangan minum susu kalau pagi hari. Gitu. Gini Pak Freddy. Iya. Sehat, kalau Pak. Kenapa Pak Freddy? Minum susu pagi hari malah sehat. Iya Pak, bagus itu Pak. Seperti juga Yesus kan di malam juga. Oh Pak Freddy udah mulai nyeleneh nih. Pinter dia kalau gini nih, ngomong kayak gini. Pinter dia. Gini ketuanan ngaco. Iya. Urusan kayak gini pinter dia gitu. Tapi yang jelas gini Pak Freddy, kita kembali ke topik ya, bahwa Sang Pencipta alam semesta itu Pak Freddy cuma satu. Iya, satu itu Bapak tadi itu satu. Bapak, baik. Di luar daripada itu, ya, yang bernapas di muka bumi itu ciptaan Bapak. Setuju? Iya. Oke. Termasuk Bunda Maria dan anaknya ciptaan Bapak. Setuju? Iya. Oke. Alhamdulillah sudah terbuka dikit, Pak D. Tapi kan Jangan tapi lagi. Jangan tapi lagi, gua kasih gunduk nih. Jangan tapi lagi. masalahnya itu masalahnya itu saya enggak bisa buang kan, Pak. Masa saya buang? Kenyataannya kan memang begitu. Bisa nggak sih Pak Freddy, bisa nggak sih Anda tidak bermasalah gitu? Gimana Pak, saya memang kenyataannya begitu kan. Hidup itu kalau bermasalah itu rugi loh Pak. Bermasalah terus gitu. Jadi gini, hidup itu nyaman, bahagia, happy to the point. Nggak usah cari masalah. Dengarkan baik-baik, hilangkan masalah. Sang Pencipta alam semesta itu cuman satu yang maha kuasa. Setuju? Ya. Oke. Di luar daripada itu, yang bernapas di muka bumi adalah ciptaan yang maha kuasa itu. Setuju? Ya. Setuju. Oke. Termasuk kita manusia, Bunda Maria dan anaknya adalah ciptaan Tuhan. Setuju? Setuju. Setuju. Jangan bermasalah lagi. Udah cukup sampai di situ. Jangan cari masalah lagi ya.
Loh, cari masalahnya di mana? Tapi Di mana masalahnya? Masalahnya Jadi, di mana? jadi Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, utusan Tuhan, betul? Loh, itu kan buat Ah, masalah. Jangan cari masalah lagi dong, kan udah jelas nih Pak Freddy gimana sih, katanya kita temenan. Saya gini Pak, saya tadi kan sudah kita bicara Yesus itu punya dua nature. Lah ya, kalau yang Bapak ambil ya kita ambil satu nature aja. Bapak terus memasukkan itu kepada saya agar saya menerima tuh. Saya nggak bisa. Lah, nature yang satu itu masa saya buang? Ya kan begini Pak Freddy, tadi udah setuju nih, di luar daripada Bapak sang pencipta, sang sumber ini, ya kalau ada yang bernapas di muka bumi itu ciptaan Bapak, betul? Iya, Termasuk Yesus, betul? betul, Jadi Yesus ciptaan Bapak, betul? betul, Ciptaan bukan pencipta, betul? betul, Yesus itu diciptakan, betul? betul. Ya sudah, jadi diciptakan bukan Katakan pencipta. rohnya, Apa? tapi rohnya Bapak. Tapi lagi, ini yang sulit ini, kamu tapi-tapian gitu loh. Kan kenyataan rohnya Bapak gimana Pak? Roh di dalam diri Yesus itu roh dari Bapa. Bedakan gini ya. Ini dengerin Bapak Guru lagi. Rohnya Bapak. Dengerin dulu. Rohnya Bapak, Pak. Apa bedanya, Freddy? Roh dari Bapa atau roh Bapa? Beda atau sama? Kalau dari Bapak itu kemungkinan roh apa gitu. Tapi kalau rohnya Bapak ya rohnya Bapak itu. Oke. Roh Bapa ada berapa? Ada satu. Ada satu. Kalau roh Bapa adalah rohnya Yesus, berarti di surga tidak ada roh Bapa, ada dalam diri Yesus, betul? Enggak. Kan ini Pak, kan tidak semua masuk dalam tidak utuh-utuh masuk sama Yesus begitu. Kan tadi sudah dibilang sebagian. Coba. Kalau begitu lebih daripada Anda belepotan bicara, begini saja. Roh di dalam diri Yesus, roh dari Bapa. Setuju? Karena Yesus ciptaan Bapa. Bukan, rohnya Bapak. Kalau rohnya Bapak itu betul-betul itu memang roh Bapak gitu, Pak. Kalau rohnya Bapak masuk, kalau rohnya Bapak masuk ke dalam diri Yesus, berarti di surga kosong. Betul? Enggak. Doubling, jadi doubling. Enggak, Pak. Itu tadi kan Tuhan besar, Tuhan kecil tadi itu loh, Pak. Tuhan kecil, Tuhan besar. Kan tadi saya ini mengembalikan Anda kembali ke jalan yang benar. Lah, tapi itu saya nggak bisa buang, Bang. Itu. Masa saya kenyataannya kan memang begitu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Bapak itu sang sumber maha kuasa. Betul ya? Ya. Oke. Di luar dari Bapak, pada Bapak yang bernapas di muka bumi adalah ciptaan Bapak. Betul? Betul. Yesus itu bernapas di muka bumi diciptakan oleh Bapak. Betul? Tapi rohnya roh Bapak. Kalau di dalam diri Yesus rohnya Bapak, berarti surga pernah kekosongan. Enggak. Roh selama 33 tahun setengah. Betul? Enggak. Kalau rohnya Bapak itu apa itu di masuk pada Yesus itu kan tidak ini Pak, tidak berarti yang Bapak itu sudah kosong di sana itu enggak. Di sana tetap ada Bapak juga tetap. Roh Bapak kan cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf memotong. Terakhir dari saya ya, kalau rohnya Bapak cuma satu, kalau sudah masuk ke dalam diri Yesus, artinya surga itu Kan kosong. Rohnya Bapak satu, tapi rohnya Bapak satu, tapi kan bisa terbagi. Roh Bapak terbagi. Satu, tapi kan bisa terbagi. Kalau terbagi berarti rohnya Bapak bisa dibagi berapa? Ya, ini suka-suka. Tergantung kemahakuasaannya kan.
Kalau disederhanakan, bagaimana kalau Bapak yang menciptakan Yesus? eh, untuk dagingnya iya, tapi kalau untuk rohnya tidak. Rohnya kan memang yang dari Bapak, yang Masa rohnya Bapak itu. masa Yesus terdiri dari ciptaan dan pencipta? Tanya Gimana sih, bro? dagingnya kemana gitu Bang Di. Kamu terusin dulu. Aku pengen ke warung. Gini, saya sambung sedikit, Bang. Ya. Saya tertarik tadi dengan ini, Bang Freddy. Sewaktu Adam jatuh ke dosa ya, itu Tuhan itu memutuskan hubungan dengan manusia ya, begitu tadi. Maksudnya. Iya, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, sudah banyak berbuat dosa, macam-macam kejahatan, Tuhan kan marah. Oh, Iya. Gimana Pak? Dengar enggak? ya, jadi dia apa tadi? Kamu bilang memutuskan hubungan dengan manusia, begitu tadi. Iya kan Sewaktu, ini. Putus-putus Pak. ya, sejak kapan Tuhan memutuskan hubungan dengan manusia itu, Pak? Sejak manusia itu berdosa Pak. Siapa? Mereka jadi penyembah-penyembah berhala. Anak-anaknya dikorbankan. Itu sejak itu. Ya, maksudnya sejak kapan manusia itu dari Adam atau dari mana gitu loh, Pak? Jadi ada itu dosa apa yang tadi ya? Dosa dunia kah atau dosa apa itu? Sejak anak-anaknya Adam ini banyak berbuat dosa, membuat kerusakan, mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa. Itu. Jadi sejak kapan gitu loh Pak maksudnya? Kan ini Adam memakan buah, ya kan? Apakah dosa itu dari Adam atau dari mana gitu loh? Nabi Adam. Itu loh maksudnya Pak. Bukan anak-anak Adam itu kan keturunan Adam itu kan berbuat kejahatan. Lah sejak saat itu, kapannya aku yang tidak tahu. Oh begitu. Jadi begini Pak. Oh jadi sejak itu Tuhan memutuskan hubungan ya dengan manusia Pak ya. Merajuk lah istilahnya ya. Ya karena dia kan memang dipersekutukan istilahnya kan. Udah kamu sana. Udah kamu sana sama. Ya udah kamu kan sana. Ke sana mana? Ke sana mana? Ya artinya dibiarkan gitu Pak. Oh dibiarkan. Nah terus begini Pak. Waktu ada bayi terlahir ya, ada bayi yang baru lahir Pak. Itu kan ada roh yang diciptakan Tuhan. Itu bagaimana itu? Berarti masih ada hubungan kayak gitu Pak. Tuhan dengan manusia yang baru lahir. Itu bagaimana itu? Itu kan karena dari daging kan terjadi. Iya, dari daging. Rohnya dari mana? Rohnya kan memang sudah awal diciptakan. Iya, yang memasukkan roh itu ke dalam daging yang di dalam rahim itu siapa Pak? Itu siapa? Ya masuk sendiri mungkin Pak ya. Jadi roh itu kan ciptaan Tuhan, betul Pak? Kan kalau manusia terjadi di dalam rahim itu kan ya udah terjadi kan Pak. Masa iya. Tuhan, Iya, betul kan begini Pak. Itu proses terjadinya janin, itu kan pertemuan antara sperma, terjadilah embrio segala macam. Nah, sebelum itu kan 2 bulan apa 3 bulan lah ya, baru ditiupkan roh ke dalam cabang bayi itu gitu loh Pak. Nah, yang meniupkan ini siapa? Roh ini dari mana gitu loh? Jadi Allah meniupkan satu-satu begitu. Iya, Bapak, ya, silakan jawab aja. Saya kan bertanya. Oh ya, kalau itu saya nggak tahu Pak. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Berarti Pak Freddy, manusia dengan Tuhan itu tidak pernah putus hubungan Pak, karena masih ada kelahiran dan kelahiran. Gini aja, tidak ada itu Pak. Gini aja. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Hamba dan Tuhan, dan putus hubungan sebagai hamba dan apa itu?
sebagai hamba dan sebagai hamba Pak, putus hubungan sebagai umat Pak. Iya, artinya Tuhan ini menciptakan manusia untuk berdosa, begitu Pak? Di mana kehadiran Tuhan kalau seperti itu? Gini aja, Bang Freddy. Enggak Nah, itu toh, yang Bang Freddy aku tanya. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? yang mencabut nyawa Yesus. Hmm. Oh, kalau itu gini Pak, kalau itu ada tertulis Yesus berkata, tidak seorang pun yang dapat mencabut nyawaku, aku menyerahkannya. Aku berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa juga untuk mengambilnya. Oke, yang Gitu. menyerahkan kepada Bapak. Iya, jadi jadi Yesus berkata, yang mengambil nyawa Yesus Bapak. enggak, Yesus berkata, aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku. Iya, Dan kan berkuasa juga untuk mengambilnya. yang mengambilnya siapa? Yesus yang berkuasa kan Yesus. Oh, Yesus menyerahkan, yang mengambil Yesus juga. Iya kan dia bilang dia berkuasa Tuhan gitu. besar, Tuhan besar. Enggak kan Yesus kan? Siapa ya? Kalau Tuhan besar berarti yang mengambil nyawa Yesus Bapak gitu loh. Iya, Tuhan besar. Bukan Yesus berkata dia itu berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa juga untuk dia ambil gitu loh Pak. Menyerahkan ke siapa? Berarti Yesus menyerahkan kepada dirinya sendiri. Enggak, menyerahkan kepada sumber itu. Menyerahkan kepada Tuhan besar. Ya, Yesus menyerahkan, Bapak mengambil. Ya. Ya, berarti yang mengambil nyawa Yesus Bapak. Enggak, Yesus menyerahkan kok. Iya. Begini Pak Munir. Jadi Tuhan kecil menyerahkan nyawanya kepada Tuhan besar, begitu barangkali ya Pak Freddy ya. Iya, Yesus Nah, menyerahkan. Atau gini aja Pak Freddy supaya nggak bingung-bingung, menyerahkan diri aja. Kan tadi udah di WA tadi siang, gimana sih? Menyerahkan diri, menyerahkan. Pak Freddy, kalau orang menyerahkan biasa Pak ya, kalau orang menyerahkan nyawanya, artinya kan itu sengaja mati Pak ya. Menyerahkan nyawanya. Itu Pak Freddy, menurut sengaja mati nggak Pak? Sengaja mati nggak Pak? Sengaja mati. Nggak tahu Pak. Sengaja mati. Iya, kalau orang mau mati nih Pak, dia serahkan. Pokoknya saya pasrah dia mau mati gitu loh. Itu termasuk menyerahkan itu sengaja atau tidak Pak? Yesus itu sengaja mati. Emang ada yang nyuruh katanya Bang. Pokoknya tidak ada yang ngambil gitu loh Pak. Pokoknya tidak ada yang cabut gitu. Pokoknya gitu intinya. Tidak ada yang cabut. Jadi dia serahkan aja nyawanya ke Tuhan besar ya, begitu kan? Waktu menyerahkan itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Ya pasti masih hidup, sebelumnya masih hidup kan? Sebelumnya pasti masih hidup kan Pak? Kan nyawanya udah dipegang di tangan nih, udah dikeluarkan dari tubuh nih. Nah tentu nggak bisa dong menyerahkan kalau udah keluar nyawanya gitu. Dia lepaskan aja kan gitu, lepaskan. Oh, dilepaskan. Waktu dia melepaskan langsung jatuh gitu. Langsung mati. Langsung mati. Mati di tempat. Oke. Iya. Saat dia mati kan gini, tangannya dipaku. Gimana itu cara menyerahkannya itu? Kan lepas aja begitu. Ya bukan lepaskan namanya, artinya lepas gitu kan. Lah ya lepas aja. Sendiri. Ya dia lepaskan aja. Lepasnya bagaimana enggak tahu. Keluar gitu ya. Nah, kan waktu keluar itu kan masih ini nih, Bapakku kenapa kau meninggalkan aku, rohku katanya kan. Nah, itu berat kan udah mati tuh. Kok masih bisa berteriak? Bukan gitu? Pak, pada waktu Bapakku mengapa kau meninggalkan aku itu belum mati. Itu maksudnya bukan apa namanya? Bukan pas rohnya saat keluar, dia. Itu kan pas rohnya keluar. Kenapa kau meninggalkan aku, roh gitu kan? Bukan. Kenapa kau meninggalkan aku itu bukan ini Pak. Bukan rohnya terus saat itu pergi. Bukan dalam pengertian rohnya meninggalkan Yesus, bukan. Itu dari mana itu? Mengapa engkau meninggalkan aku itu? Mengapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya Tuhan kok
diam aja. Bapak ini kok diam aja nggak memberi pertolongan gitu, Pak. Enggak kan dia kan Allahku mengapa kau meninggal aku. Itu Allahnya dari mana itu? Iya, kan Bapak kan tidak memberikan pertolongan. Yesus disiksa apa ya? Bapak tidak memberikan pertolongan. Ya udah kan. Kan di dalam dirinya ada sebagian Bapak. Gimana kok? Setengah. Setengahnya kan udah ada. Ngapain